Di balik hanggar pesawat yang sunyi, di Bandara Haneda, debu tipis melayang di udara pagi, menyelimuti sebuah kisah yang tak seorang pun menyangka akan mengguncang hidup banyak orang. Di sana berdiri seorang pria dengan pakaian lusuh, tangan hitam oleh oli, dan mata yang menyimpan luka-luka panjang kehidupan. Tidak ada yang memperhatikannya, tidak ada yang peduli. Bagi dunia, ia hanyalah tukang parkir pesawat, sosok tak bernama yang keberadaannya nyaris tak dianggap manusia. Namun, pagi itu berbeda. Tanpa ada yang menyadarinya, takdir sebuah keluarga konglomerat Jepang, bahkan harga diri seorang CEO besar, perlahan bergerak menuju ujung jari pria sederhana itu. Tawanya dianggap angin lalu, suaranya dianggap gangguan, keberadaannya dianggap noda di tengah kemewahan jet-jet bernilai ratusan juta dolar. Dan di tengah semua kesombongan itu, duduk seorang gadis muda di kursi roda. Tubuhnya rapuh, matanya tenang namun penuh luka. Dialah satu-satunya orang yang melihat pria itu bukan sebagai tukang parkir, melainkan sebagai manusia. Satu kalimat lembut darinya kelak akan mengguncang kesombongan yang selama ini tak pernah runtuh. Sebelum kisah ini dimulai, izinkan saya bertanya, dari kota mana Anda mendengarkan cerita ini? Jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan meninggalkan komentar agar Anda tidak melewatkan kisah-kisah penuh makna seperti ini. Semoga setiap doa baik yang Anda kirimkan kembali pada hidup Anda dengan berlipat ganda. Pagi itu, Mentari baru saja mengintip dari balik terminal pribadi Bandara Haneda. Di area parkir jet-jet mewah, seorang pria muda asal Indonesia menyapu sisa embun yang menempel di sayap pesawat Gulfstream. Gerakannya tenang, wajahnya datar, seolah sudah terbiasa dipandang rendah, namanya Rama. Seorang perantau yang hidup dalam keterbatasan, namun tak pernah kehilangan martabat. Bajunya memudar dimakan waktu, tangannya penuh bekas kerja keras, dan wajahnya seperti diukir oleh penolakan demi penolakan yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Tak banyak yang tahu, jauh sebelum ia berdiri di hanggar ini sebagai tukang parkir, Rama pernah bermimpi menjadi teknisi pesawat. Di sebuah bengkel kecil di Bandung, ia pernah belajar, berharap, dan percaya bahwa kerja keras akan membawanya pada masa depan yang lebih baik. Namun, hidup punya rencana lain. Masalah ekonomi memaksanya berhenti kuliah dan merantau ke Jepang demi bertahan hidup. Di negeri asing itu, Rama belajar satu hal penting, bahwa harga diri seringkali diukur bukan dari siapa dirimu, melainkan dari seragam apa yang kau kenakan. Dan sejak hari itu, ia memilih diam, bekerja, dan bertahan, tanpa tahu bahwa suatu hari, seluruh dunia di sekitarnya akan dipaksa melihat siapa dirinya sebenarnya. Hari-hari Rama di hanggar berjalan, nyaris tanpa perubahan. Setiap pagi ia datang lebih awal. Setiap sore, ia pulang paling akhir. Tak ada yang menanyakan namanya. Tak ada yang mengingat wajahnya. Para staf Jepang berlalu lalang melewatinya seperti melewati udara. Namun, di antara deru mesin dan bau bahan bakar, ada satu sudut kecil yang selalu membuat langkah Rama melambat. Di tepi hanggar itu, sering terlihat seorang gadis muda duduk di kursi roda. Rambutnya panjang, wajahnya pucat, dan matanya selalu menatap landasan pacu seolah sedang berbicara dengan langit. Namanya Natsumi. Putri satu-satunya Tuan Yamashita, CEO maskapai penerbangan swasta terbesar di Asia. Tak banyak yang tahu bahwa 2 tahun sebelumnya, sebuah kecelakaan telah merenggut kemampuan Natsumi untuk berjalan. Sejak saat itu, dunia baginya terasa berhenti. Ia hidup di tengah kemewahan, namun terpenjara oleh tubuhnya sendiri. Orang-orang di sekitarnya berbicara padanya dengan hati-hati, penuh kasihan, seolah ia rapuh dan akan pecah jika disentuh oleh kenyataan. Rama tidak pernah berani menyapanya. Ia hanya menunduk sopan setiap kali lewat, lalu tersenyum kecil, senyum yang tidak meminta apapun. Anehnya, senyum sederhana itu selalu dibalas Natsumi dengan anggukan pelan. Tak ada kata, tak ada percakapan, namun di antara keduanya, ada sesuatu yang mulai tumbuh dalam diam. Waktu berjalan pelan, namun perasaan tak pernah terburu-buru. Rama mulai menyadari bahwa setiap kali Natsumi ada di hanggar,
Suasana hatinya terasa berbeda. Hanggar yang dingin menjadi sedikit lebih hangat. Mesin yang bising terasa lebih manusiawi. Dan Natsumi, tanpa ia sadari, mulai menunggu momen-momen kecil itu. Momen ketika pria lusuh itu lewat, menunduk, dan memberinya senyum yang tidak pernah memandang kursi rodanya. Di dunia Natsumi, tak ada yang melihat dirinya seperti itu. Semua orang melihatnya sebagai putri CEO, sebagai gadis lumpuh, sebagai simbol tragedi. Hanya Rama yang melihatnya sebagai manusia yang masih utuh, yang masih pantas untuk tersenyum tanpa rasa iba. Namun, kenyataan tak pernah semanis perasaan. Di mata dunia, Rama tetaplah tukang parkir. Dan di mata Tuan Yamashita, pria seperti Rama tidak pantas berada di dekat putrinya, bahkan dalam jarak pandang sekalipun. Ia adalah noda kecil di dunia yang dibangun dari kekuasaan, uang, dan reputasi. Tak seorang pun menyadari bahwa dua jiwa yang terluka itu sedang saling menyembuhkan, bahkan sebelum mereka berani saling berbicara. Dan tak seorang pun tahu bahwa pagi yang tampak biasa itu akan segera berubah menjadi hari paling menentukan dalam hidup mereka semua. Pagi itu, suasana hanggar tidak lagi seperti biasanya. Sebuah jet pribadi milik Tuan Yamashita dijadwalkan terbang menuju Hong Kong untuk pertemuan bisnis penting yang tidak boleh gagal. Para investor sudah menunggu. Waktu terus berjalan. Namun, ketika tombol dinyalakan, mesin jet itu tetap diam. Tidak ada suara. Tidak ada getaran. Hanya kesunyian yang memukul keras suasana. Kepanikan segera menyebar. Teknisi terbaik dipanggil dengan tergesa-gesa. Ada yang datang dari Osaka, ada pula yang diterbangkan khusus dari Sapporo. Mereka mengelilingi pesawat seperti dokter yang mengelilingi pasien kritis. Panel dibuka satu persatu. Sistem bahan bakar diperiksa. Perangkat lunak dikalibrasi ulang. Namun, menit demi menit berlalu tanpa hasil. Wajah Tuan Yamashita semakin gelap. Napasnya memburu. Tangannya mengepal kuat. Bagi pria sekelas dirinya, kegagalan bukan sekadar masalah teknis. Itu adalah pukulan langsung pada harga diri. Bentakannya menggema di hanggar. Para teknisi ditekan, dimarahi, bahkan ada yang ditendang helmnya karena frustrasi. Di kejauhan, Rama berdiri diam. Ia tidak ikut mendekat. Ia hanya mengamati. Matanya mengikuti setiap gerakan teknisi yang satu demi satu gagal. Di dalam dadanya, kenangan lama perlahan bangkit. Tentang suara mesin, bau oli, dan masa ketika ia pernah bermimpi menjadi orang yang memahami pesawat, bukan sekadar mengatur parkirnya. Ketika suasana semakin tegang dan waktu semakin menipis, Rama melangkah maju perlahan. Suaranya rendah dan sopan saat ia meminta izin untuk melihat mesin. Kalimat sederhana itu justru disambut tawa kecil. Beberapa staf saling melirik. Ada yang tersenyum sinis, ada yang terang-terangan mengejek. Siapa dia? Tukang parkir, baju lusuh, tangan kotor, tanpa sertifikat, tanpa nama. Bagi mereka, keberanian Rama hanyalah lelucon di tengah kepanikan. Namun Rama tidak tersenyum, ia tidak membela diri. Ia hanya berdiri dengan tenang, menunggu jawaban. Dari kursi rodanya, Natsumi menyaksikan semuanya. Matanya berkaca-kaca. Ia melihat bagaimana Rama dipandang rendah, sama seperti dunia pernah memandang dirinya. Dan sebelum ayahnya sempat membentak lebih keras, suara lembut itu terdengar. Suara yang jarang digunakan untuk menentang. Ayah, beri dia kesempatan, tolong. Hanya sekali saja. Hanggar mendadak sunyi. Tuan Yamashita menoleh ke arah putrinya. Wajahnya memancarkan amarah, kebingungan, dan gengsi yang terluka. Namun permintaan itu terlalu lembut untuk ditolak. Setelah beberapa detik yang terasa panjang, ia mendengus sinis dan mengucapkan kalimat yang akan mengubah segalanya. Jika kau bisa menyalakan jet ini dalam 20 menit, seluruh kekayaanku akan menjadi milikmu. Tawa meledak di antara para staf, namun Rama tidak tertawa. Ia hanya mengangguk pelan. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia melangkah menuju pesawat. Tidak seorang pun menyadari bahwa saat itu bukan hanya mesin yang akan diuji, tetapi juga kesombongan, harga diri, dan cara dunia memandang seorang manusia. Mesin jet itu berdiri megah di hadapan Rama, seperti seekor singa terluka yang kehilangan suaranya. Tubuhnya besar,
mahal, dan penuh kebanggaan. Namun pagi itu, ia hanya menjadi besi dingin yang tak berdaya. Logo perusahaan Yamashita Air masih berkilau di ekor pesawat, seolah mengejek semua orang yang berdiri di sekitarnya. Tuan Yamashita berdiri dengan napas memburu. Jam tangan emas di pergelangan tangannya terus ia pandangi. Waktu penerbangan ke Hong Kong semakin menipis. Para investor menunggu. Reputasinya dipertaruhkan. Namun di hadapannya, 3 tim teknisi terbaik Jepang hanya bisa saling menatap dan menggelengkan kepala. Matahari mulai meninggi. Panasnya menekan ubun-ubun. Keringat menetes dari wajah para staf. Suasana hanggar semakin tegang, semakin pengap. Dan di tengah tekanan itu, seorang pria dengan pakaian lusuh melangkah maju menuju jet pribadi bernilai ratusan juta dolar. Yamashita mendelik tajam. "Kau pikir jet ini becak?" Suaranya keras dan penuh ejekan. Rama berhenti sejenak lalu menjawab dengan tenang, "Saya tidak meminta bayaran. Saya hanya butuh waktu 20 menit." Ucapan itu memicu tawa lain. Kepala teknisi tersenyum meremehkan. "Kau bahkan tidak punya sertifikasi. Jangan permalukan negara asalmu di sini." Kata-kata itu meluncur tajam, namun Rama tidak membalas. Ia menarik napas pelan, menatap pesawat itu seperti menatap sahabat lama yang lama tak ia temui. Di kejauhan, Natsumi menggenggam sandaran kursi rodanya dengan kuat. Wajahnya pucat, namun sorot matanya penuh harap. Ia percaya pada ketenangan Rama meski dunia di sekeliling mereka tidak. Akhirnya, dengan gerakan lelah namun penuh gengsi, Yamashita mengangkat tangannya. "Baiklah, coba. Tapi jika kau gagal, aku pastikan kau tak akan diterima bekerja di bandara manapun di Jepang." Ancaman itu menggantung berat di udara. Bagi Rama, itu berarti akhir dari segalanya. Pekerjaan, tempat tinggal, bahkan kesempatan bertahan hidup di negeri orang. Namun Rama hanya menunduk hormat dan mengangguk pelan. Langkahnya ringan saat menaiki tangga pesawat. Pintu ditutup perlahan. Hanggar mendadak sunyi. Tidak ada suara selain detik waktu yang terasa semakin keras. Para teknisi dan staf berdiri menonton dari bawah. Beberapa menahan tawa, beberapa menggeleng-gelengkan kepala. Ada yang diam-diam menyalakan kamera ponsel, berharap bisa merekam kegagalan seorang tukang parkir yang sok tahu. Di dalam kokpit, Rama berdiri diam sejenak. Ia menatap panel instrumen di depannya. Tombol-tombol itu tidak terasa asing. Tangannya menyentuhnya bukan seperti orang yang baru belajar, melainkan seperti seseorang yang pernah mencintai mesin sebelum dunia memaksanya menyerah. Ia membuka satu panel tersembunyi. Tangannya masuk ke celah sempit tanpa alat apapun. Jemarinya bergerak pelan, penuh keyakinan. Beberapa baut diputar ulang. Kabel penghubung utama dicabut, dibersihkan, lalu dipasang kembali dengan hati-hati. Rama tahu masalahnya bukan pada sistem besar, melainkan pada satu relay kecil yang kehilangan kontak. Komponen sepele, namun cukup untuk mematikan seluruh pesawat. Dari saku belakangnya, ia mengambil sepotong kawat sisa pekerjaan kemarin. Dengan tangan kosong, ia menyangganya, menguatkan sambungan yang nyaris tak terlihat. Sementara itu di luar, Yamashita semakin gelisah. 12 menit berlalu tanpa satupun suara dari dalam jet. Natsumi menunduk, berdoa dalam hati. Bibirnya bergetar, matanya berkaca-kaca. Dan ketika waktu hampir habis, Rama menekan tombol utama. Lampu indikator menyala. Ia menunggu 5 detik. Lalu, ia menarik tuas starter. Detik berikutnya, suara mesin jet meraung keras. Membelah udara hanggar dengan deru, yang mengguncang jantung semua orang. Suara raungan mesin itu membuat seluruh hanggar membeku. Beberapa orang refleks melangkah mundur. Ada yang menjatuhkan ponselnya. Kepala teknisi sampai terhuyung, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Mesin jet itu menyala sempurna, stabil, kuat, seperti tidak pernah bermasalah sebelumnya. Tuan Yamashita membelalakan mata, mulutnya terbuka tanpa suara. Dadanya naik turun menahan napas yang terasa tercekat. Seluruh kemarahan, gengsi, dan keyakinan bahwa hanya orang-orang terbaik yang layak berdiri di hadapannya runtuh dalam 1 detik. Pintu pesawat terbuka perlahan. Rama keluar dengan langkah tenang. Ia membersihkan tangannya dengan kain kecil. Lalu, menuruni tangga tanpa senyum.
Tanpa gestur kemenangan, ia berdiri tegak di hadapan Yamashita, seolah semua yang baru saja terjadi hanyalah pekerjaan biasa. 20 menit, ucapnya pelan. Jet Anda sudah siap terbang. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang bertepuk tangan. Hanya suara mesin yang terus meraung menjadi latar sunyi yang menekan dada semua orang. Para staf yang tadi tertawa kini menunduk. Para teknisi yang merasa paling hebat tak sanggup saling menatap. Dari kursi rodanya, Natsumi menutup wajahnya. Tangisnya pecah, bukan hanya karena terharu, tapi karena akhirnya dunia melihat apa yang selama ini ia lihat. Seorang pria yang dipandang rendah, namun menyimpan keajaiban yang tidak bisa dibeli dengan uang. Yamashita melangkah maju perlahan. Wajahnya masih kaku, namun suaranya terdengar lebih rendah. Lalu, apa yang kau inginkan sebagai balasan? Rama menatap matanya langsung. Tatapannya tenang, tidak rakus, tidak takut. Saya tidak menginginkan kekayaan Anda. Kalimat itu membuat udara kembali membeku. Beberapa staf saling berpandangan, tidak percaya. Yamashita mengernyit. Apa maksudmu? Sejak saya menginjakkan kaki di Jepang, jawab Rama, saya belajar satu hal. Uang bisa membuat orang dihormati, tapi tidak selalu membuat orang bahagia. Kata-kata itu menghantam lebih keras daripada deru mesin jet. Yamashita terdiam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kecil di hadapan seorang pria tanpa jabatan, tanpa seragam, tanpa harta. Semua mata kembali tertuju pada Rama. Dan setelah menarik napas panjang, ia melirik ke arah Natsumi. Mata mereka bertemu. Tidak ada kata, namun ada keberanian yang saling menguatkan. Izinkan saya menikahi putri Anda. Hanggar seakan kehilangan udara. Beberapa orang menutup mulutnya. Seorang teknisi sampai terbatuk karena terkejut. Permintaan itu terdengar lebih mengejutkan daripada jet yang tiba-tiba hidup. Wajah Yamashita memerah. Rahangnya mengeras. Apa? Kau tukang parkir berani meminta anakku. Rama tidak mundur. Saya tahu posisi saya. Saya tahu saya bukan siapa-siapa. Tapi saya mencintainya dengan tulus dan saya tidak pernah berniat mengambil harta Anda. Tangis Natsumi semakin deras. Ia menggenggam roda kursinya erat, berusaha menahan emosi yang meluap. Ayah, Rama tidak pernah meminta apapun dari hidupku. Dia hanya selalu ada. Mesin jet masih menyala, namun hawa di hanggar terasa dingin. Yamashita berjalan mondar-mandir. Kepalanya dipenuhi konflik antara harga diri, kekuasaan, dan kenyataan yang baru saja ia saksikan. Akhirnya, ia berhenti tepat di depan Rama. Kau pikir keberhasilan barusan cukup untuk membuktikan dirimu pantas? Saya tidak menjanjikan kemewahan, jawab Rama tenang. Saya hanya menjanjikan kesetiaan. Kalimat itu membuat Yamashita terdiam lama, namun gengsi seorang CEO belum runtuh sepenuhnya. Ia mengibaskan tangannya, bawa dia pergi. Kita bicarakan ini nanti. Rama menoleh sekali ke arah Natsumi, tatapan singkat yang menyimpan janji tanpa kata. Lalu ia melangkah pergi, meninggalkan hanggar dengan langkah berat. Bukan karena ia ditolak, tetapi karena ia tahu ujian yang sesungguhnya baru saja dimulai. Langkah Rama menyusuri koridor bandara terasa berat, namun punggungnya tetap tegak. Ia baru saja diusir bukan karena gagal, melainkan karena berani mencintai seseorang yang menurut dunia tidak sepantasnya ia cintai. Di balik kemarahannya, Tuan Yamashita berdiri kaku di hanggar. Diam lebih lama dari sebelumnya. Tak satu kata pun keluar dari mulutnya. Namun di dalam dadanya, sesuatu mulai retak, meski ia belum mau mengakuinya. Di sudut lain hanggar, Natsumi bergetar. Tangannya mencengkeram kuat roda kursinya. Dadanya sesak. Ia melihat Rama menjauh, dan untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, ia merasa benar-benar takut kehilangan. Bukan kehilangan kemewahan, bukan kehilangan kenyamanan, tapi kehilangan seseorang yang membuatnya merasa hidup. Rama, gumamnya pelan. Di dalam kepalanya, kenangan berputar cepat, senyum sederhana pria itu. Cara ia selalu menunduk sopan, tatapan yang tidak pernah memandang kakinya yang lumpuh, melainkan hatinya yang utuh. Natsumi menarik napas dalam-dalam. Ia tahu, jika ia diam hari itu, ia akan diam seumur hidup.
Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Natsumi mulai menggerakkan kursi rodanya sendiri. Perlahan, roda itu berputar. Ia keluar dari hanggar, melewati para teknisi yang kini menunduk, melewati staf yang tak berani menatap matanya, bahkan melewati ayahnya yang selama ini tak pernah ia lawan. Tuan Yamashita menoleh, matanya membelalak. Natsumi. Namun gadis itu terus melaju. Angin pagi menerpa wajahnya. Tangannya gemetar, napasnya terengah, tapi matanya penuh tekad. Ini bukan soal perasaan semata, ini soal pilihan hidup. Rama baru saja menuruni tangga menuju area luar ketika suara roda kursi terdengar di belakangnya. Suara itu membuat langkahnya berhenti seketika. Rama. Ia menoleh. Di hadapannya, Natsumi mendorong kursi rodanya sendiri. Wajahnya basah oleh air mata, napasnya tak teratur, namun matanya bersinar. Aku tidak bisa diam. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi seperti ini. Rama berlutut di hadapannya. Ia menggenggam tangan Natsumi yang dingin. Kau seharusnya tidak datang sendiri, ucapnya lirih. Aku sudah terlalu lama sendiri, jawab Natsumi pelan namun tegas. Dari kejauhan, seorang petugas bandara melihat pemandangan itu dan berlari kembali ke hanggar. Ia melapor dengan tergesa-gesa. Tuan, Nona Natsumi keluar. Tubuh Yamashita menegang. Beberapa menit kemudian, sebuah mobil hitam melaju cepat keluar dari hanggar. Di dalamnya, ia duduk dengan rahang terkunci. Seluruh hidupnya, ia terbiasa mengendalikan segalanya. Namun kini, kendali itu terasa lepas dari genggamannya. Di gerbang luar bandara, mobil itu berhenti. Yamashita turun perlahan. Di hadapannya, Rama dan Natsumi duduk berdampingan di bangku halte, tidak berbicara, tidak bergerak, namun terlihat terlalu tenang untuk seorang ayah yang merasa kehilangan kendali. Yamashita berdiri di depan Rama. Kenapa kau tidak pergi? Tanyanya dengan suara rendah. Saya menunggu, jawab Rama. Menunggu apa? Menunggu apakah cinta masih layak diperjuangkan, atau hanya layak ditertawakan. Kata-kata itu menghantam tepat di dada Yamashita. Ia menoleh ke arah putrinya. Natsumi tersenyum lembut. Bukan senyum memohon, melainkan senyum penuh kejujuran. Yamashita menunduk. Untuk pertama kalinya, ia merasa lelah. Lelah menjadi orang paling benar, paling kaya, paling berkuasa. Kau mencintai anakku? Tanyanya tanpa emosi. Dengan seluruh jiwa saya, jawab. Rama tenang. Lalu apa yang bisa kau berikan? Rama menggenggam tangan Natsumi erat. Waktu saya, hidup saya, seluruh kesetiaan saya. Detik itu, waktu seakan berhenti. Yamashita tidak berkata apa-apa. Ia hanya menepuk pundak Rama pelan, lalu berbalik masuk ke mobil dan pergi. Tanpa restu, namun juga tanpa penolakan, dan itu cukup. Malam turun perlahan di atas kota Tokyo. Lampu-lampu jalan menyala satu persatu, memantulkan cahaya lembut di trotoar yang basah oleh embun. Udara musim semi terasa dingin, menusuk kulit, namun tidak mampu menembus keteguhan dua hati yang duduk berdampingan di bangku halte bandara itu. Rama dan Natsumi tidak banyak bicara. Mereka hanya duduk, saling diam, membiarkan keheningan berbicara untuk mereka. Di atas kepala mereka, pesawat-pesawat lepas landas satu persatu, meninggalkan garis cahaya di langit malam. Namun, malam itu, satu jet pribadi tetap terparkir di hanggar. Bukan karena rusak, melainkan karena pemiliknya sedang kehilangan kendali atas perasaannya sendiri. Tak lama kemudian, sebuah mobil hitam kembali berhenti di depan mereka. Pintu terbuka perlahan. Tuan Yamashita turun dengan langkah yang jauh berbeda dari biasanya. Tidak ada aura penguasa, tidak ada tatapan tajam penuh perintah. Yang tersisa hanyalah seorang ayah yang sedang berperang dengan harga dirinya sendiri. Rama berdiri lebih dulu. Begitu pula Natsumi, dengan bantuan tangan Rama yang menopang kursi rodanya. Mereka berdiri berhadapan dengan pria yang selama ini menjadi tembok terbesar dalam hidup mereka. Aku tidak tahu harus berkata apa, ucap Yamashita pelan. Selama ini, aku percaya bahwa segalanya bisa dibeli. Kekuasaan, rasa hormat, bahkan cinta. Rama menunduk hormat. Ia tidak ingin mempermalukan pria itu
dengan jawaban apapun. Yamashita membuka sebuah koper kecil yang dibawanya. Di dalamnya tersusun rapi dokumen properti, sertifikat saham, dan buku tabungan. Semua ini milikmu, katanya. Bukan karena janji yang kuucapkan di hanggar, tapi karena kau pantas menerimanya. Rama menatap koper itu lama. Napasnya tertahan, namun kemudian, dengan gerakan pelan dan pasti, ia mendorong koper itu kembali ke arah Yamashita. Saya tidak bisa menerima ini. Yamashita mengernyit. Kenapa? Saya tidak menyalahkan jet Anda karena ingin uang. Saya melakukannya karena itu benar. Dan saya mencintai putri Anda bukan karena siapa dia di mata dunia, tapi karena siapa dia di hati saya. Kata-kata itu membuat Yamashita terdiam. Untuk sesaat, ia bahkan tak sanggup menatap mata Rama. Saya hanya ingin satu hal, lanjut Rama dengan suara tenang. Apa? Izinkan saya menjaga putri Anda. Bukan sebagai hadiah, tapi sebagai suami yang akan mencintainya dalam keadaan apapun. Air mata Natsumi jatuh perlahan. Ia memejamkan mata, menahan haru yang hampir membuat dadanya pecah. Yamashita menoleh ke arah putrinya. Untuk pertama kalinya sejak 2 tahun lalu, ia melihat cahaya di wajah anaknya. Bukan cahaya kemewahan, melainkan cahaya kehidupan. Akhirnya, dengan suara berat yang dipenuhi pergulatan batin, Yamashita berkata, "Aku tidak pernah membayangkan akan menyerahkan putriku kepada seorang tukang parkir. Tapi hari ini, aku sadar, aku hampir menyerahkan kebahagiaannya kepada kesombonganku sendiri." Ia mengulurkan tangannya kepada Rama. "Jaga dia." Rama menjabat tangan itu dengan penuh hormat. Bukan dengan rasa bangga, melainkan dengan rasa syukur yang tak bisa diungkapkan kata-kata. Hari itu, bukan jet yang kembali hidup, melainkan harapan. Bukan harta yang berpindah tangan, melainkan hati yang akhirnya saling memahami. Pagi di Tokyo datang dengan langit kelabu. Angin berhembus pelan, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Bagi kota, hari itu terasa seperti hari biasa. Namun bagi Rama, hidupnya baru saja berubah sepenuhnya. Ia melangkah keluar dari barak pekerja bandara dengan sebuah koper kecil dan selembar surat pemutusan kerja di tangannya. Kontraknya diputus secara sepihak. Alasannya singkat dan dingin. Melanggar etika profesional dan terlalu jauh melibatkan diri dengan keluarga direksi. Rama membaca surat itu tanpa amarah. Ia sudah menduga. Dunia memang selalu punya cara untuk menyingkirkan orang kecil yang berani berdiri terlalu tegak. Ia kehilangan pekerjaan. Ia kehilangan tempat tinggal. Dan dalam satu malam, ia kehilangan semua yang selama ini ia miliki di negeri orang. Namun, ada satu hal yang tidak bisa direnggut siapapun darinya. Keyakinan bahwa apa yang ia lakukan bukan sebuah kesalahan. Sementara itu, di rumah besar keluarga Yamashita, suasana terasa sunyi dan berat. Natsumi duduk di balkon lantai 2, memandangi taman yang basah oleh embun pagi. Sudah 3 hari ia tidak melihat Rama. Tidak ada pesan, tidak ada kabar. Ponsel pria itu tak bisa dihubungi. Ayahnya hanya berkata singkat, "Jika dia pria yang kau yakini, dia akan kembali." Kalimat itu terdengar seperti ujian, namun juga seperti ancaman yang menyakitkan. Tubuh Natsumi mulai melemah. Awalnya hanya pusing, lalu demam. Hingga akhirnya ia tak sanggup bangun dari kursinya. Dokter keluarga dipanggil. Setelah memeriksa cukup lama, dokter itu menghela napas pelan. Ini bukan hanya soal fisik, ada tekanan emosi yang sangat kuat. Jika dibiarkan, kondisinya bisa memburuk. Malam itu, Tuan Yamashita berdiri sendirian di halaman belakang rumahnya. Ia menatap langit Tokyo yang gelap. Untuk pertama kalinya, ia mempertanyakan dirinya sendiri. Apakah selama ini ia benar-benar melindungi anaknya? Atau justru mengurungnya dalam ketakutan dan gengsi? Di sisi lain kota, Rama duduk di bangku taman dengan tas lusuh dan sisa uang yang hampir habis. Angin malam menerpa wajahnya. Ia tidak tahu harus pergi kemana. Namun di dalam hatinya, satu suara terus berbisik. Jika kau menyerah sekarang, cintamu tak lebih dari keinginan sesaat. Rama berdiri. Ia tahu kemana harus melangkah. Keesokan paginya, gerbang rumah Yamashita diketuk pelan.
Seorang petugas keamanan membuka pintu dan terdiam melihat pria dengan wajah letih, namun tatapan teguh berdiri di hadapannya. "Saya ingin bertemu Tuan Yamashita." Beberapa menit kemudian, Yamashita muncul. Mereka berdiri saling berhadapan dalam diam. Rama menghela napas panjang. "Saya tidak punya apa-apa lagi, Tuan. Pekerjaan saya hilang. Tempat tinggal saya juga hilang. Tapi saya datang bukan untuk meminta. Saya datang untuk tetap memperjuangkan." Yamashita menatapnya tajam. "Kenapa kau kembali?" "Karena saya tahu Natsumi sedang terluka, dan saya ingin menjadi bagian dari kesembuhannya." Saat itu, pintu rumah terbuka perlahan. Natsumi muncul didorong oleh pembantu. Wajahnya pucat, namun begitu melihat Rama, matanya kembali hidup. "Aku tidak butuh kehidupan mewah, Ayah. Aku hanya butuh hidup yang jujur." Dan Rama adalah hidup yang jujur. Yamashita menutup matanya sejenak. Dadanya bergemuruh. Lalu ia melangkah mundur dan berkata, "Pelan, masuklah." Pintu itu pun terbuka. Bukan hanya pintu rumah, tetapi juga pintu restu yang selama ini terkunci. Rumah keluarga Yamashita pagi itu terasa berbeda. Tidak ada pesta, tidak ada tamu penting, tidak ada kilau kemewahan yang biasanya mengisi setiap sudutnya. Namun justru di dalam kesederhanaan itulah sebuah peristiwa paling menentukan dalam hidup mereka sedang berlangsung. Di ruang tamu yang hangat, Rama berdiri dengan kemeja putih sederhana. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut, melainkan karena beban tanggung jawab yang kini ia pikul dengan penuh kesadaran. Di hadapannya, sebuah meja kecil dengan 2 cangkir teh dan buku nikah terletak rapi. Dari arah koridor, suara roda kursi terdengar perlahan. Natsumi muncul mengenakan busana putih sederhana. Wajahnya cerah, meski tubuhnya masih lemah. Senyumnya tenang, senyum seseorang yang akhirnya menemukan tempat pulang. Mata Rama berkaca-kaca saat menatapnya. Tidak ada kemewahan, tidak ada sorotan kamera. Hanya 2 jiwa yang telah melewati luka, penolakan, dan ujian yang nyaris mematahkan segalanya. Dengan satu tarikan napas panjang, akad itu diucapkan. Rama menjawab dengan suara lantang, meski getarnya tak bisa disembunyikan. Air mata Natsumi jatuh perlahan, bukan karena kesedihan, tetapi karena kelegaan. Hari itu, mereka disatukan bukan oleh status sosial, melainkan oleh ketulusan yang bertahan ketika dunia menertawakan. Tuan Yamashita duduk di sudut ruangan. Wajahnya serius, namun matanya basah. Untuk pertama kalinya, ia belajar satu hal yang tidak pernah diajarkan oleh dunia bisnis. Bahwa cinta tidak bisa dikendalikan, tidak bisa dibeli, dan tidak bisa dipaksa tunduk pada gengsi. Setelah semuanya selesai, Yamashita berdiri dan melangkah mendekat. Ia menyerahkan sebuah kunci kecil ke tangan Rama. Sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Tidak mewah, tidak besar, namun cukup untuk 2 orang yang saling mencintai. "Aku menitipkan anakku padamu," ucapnya pelan. Bukan sebagai harta, tapi sebagai amanah. Rama menunduk hormat. "Terima kasih, Tuan. Saya akan menjaganya dengan seluruh hidup saya." Hari-hari mereka berlalu dalam kesederhanaan. Rama bangun lebih pagi, menyiapkan teh hangat, membantu terapi Natsumi dengan penuh kesabaran. Natsumi mulai tertawa lagi, mulai menulis, mulai menggambar, dan perlahan, sesuatu yang selama ini dianggap mustahil mulai terjadi. Di suatu sore yang tenang, jari-jari Natsumi bergerak. Kakinya merespon sentuhan. Rama terdiam, lalu memeluk istrinya dengan air mata yang tak lagi ia sembunyikan. Bukan dokter, bukan alat canggih yang menghadirkan keajaiban itu, melainkan cinta yang tidak pergi ketika segalanya runtuh. Beberapa bulan kemudian, di teras rumah kecil mereka, Rama menoleh saat mendengar langkah kaki yang goyah namun nyata. Natsumi berdiri, tanpa kursi roda, tubuhnya gemetar, namun senyumnya penuh kemenangan. Ia melangkah 1 langkah, lalu 1 langkah lagi, hingga akhirnya jatuh ke pelukan suaminya. Tangis mereka pecah. Tangis 2 manusia yang tahu bahwa keajaiban tidak datang dari langit, melainkan dari ketulusan yang dijaga setiap hari. Suatu sore, di bangku taman dekat bandara, mereka duduk berdampingan. Pesawat-pesawat
Lepas landas di langit Tokyo, Natsumi menyandarkan kepala di bahu Rama. Di dunia yang menilai manusia dari harta dan status, mereka memilih satu hal yang lebih mahal dari segalanya, ketulusan. Karena cinta sejati bukan tentang siapa yang memiliki paling banyak, tetapi siapa yang bertahan paling lama ketika segalanya hampir hilang.